Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini kami akan kabarkan informasi terbaru dari P3K Guru di tahun 2021. Namun sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillah, kita ke pembahasan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengumuman seleksi P3K Guru untuk tahap yang kedua sudah diumumkan ya teman-teman sekalian, dan masa sanggah itu dilakukan di tanggal 22 sampai tanggal 24 Desember tahun 2021. Nah teman-teman silakan gunakan hak ini, kesempatan ini untuk bisa mendapatkan sanggah, sehingga nanti bisa merubah pengumuman ketika sanggah itu diterima, pengumuman pasca sanggahnya di tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, ada hal yang sangat menarik akhir-akhir ini ya. Kembali lagi isu ini menyeruat atau naik ke permukaan, bahwa nanti di tahap 3 atau selesai tahap 3 akan ada optimalisasi formasi ya, yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek terkait dengan guru-guru atau peserta yang sudah mencapai passing grade baik tahap yang pertama ataupun tahap yang kedua dan tidak mendapatkan formasi, nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan optimalisasi formasi. Nah, ini hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Akan kami sampaikan dalam video ini sedikit ya informasi, semoga ini bisa menambah wawasan, juga membuka pengetahuan teman-teman ya tentang apa itu sebenarnya optimalisasi formasi. Nah, sambil menunggu usaha-usaha yang dilakukan terutama dari Komisi 10, kemudian dari teman-teman honorer ya, baik itu guru honorer kategori 2, kemudian guru honorer bersertifikasi pendidik, kemudian dan lain sebagainya, itu yang melakukan lobby-lobby ke Kemendikbudristek. Nah, seperti yang dilakukan oleh Komisi 10, bahwa Komisi 10 itu menyoroti ya, bahwa rekrutmen P3K yang niatnya adalah menyelesaikan guru honorer sekolah negeri malah sekarang bergeser, di mana di tahap yang kedua itu mulai terlihat bahwa yang banyak lulus justru dari guru honorer guru sekolah swasta ya, non ASN, maksud kami non ASN di sekolah swasta. Nah, ini kan justru berlawanan dengan awal ya, bahwa awalnya adalah mengakomodasi honorer sekolah negeri, namun faktanya berlawanan. Nah, menurut beliau Bapak Fikri ya, ini yang kita kenal ya sebagai Wakil Ketua Komisi 10 yang banyak membantu guru-guru honorer ya. Dan menurut beliau juga adalah amanat PP nomor 48 tahun 2005 itu justru nantinya akan menabung masalah berkepanjangan. Nah, kita tunggu apa langkah dari Komisi 10 ya, yang sangat getol menurut kami dalam menyoroti rekrutmen dari ASN P3K, rekrutmen 1 juta guru ASN P3K di tahun 2021 ini. Nah, kita coba bahas ya. Tentunya kalau kita membahas tentang rekrutmen P3K di tahun 2021 ini tidak terlepas ya dari satu regulasi, yang itu adalah regulasi pokok ya tentang rekrutmen ini, yaitu tentunya adalah Permen PAN RB ya nomor 28 tahun 2021. Ini adalah regulasi yang mengatur dari pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Kita coba cari tentang optimalisasi formasi ya teman-teman, sehingga kita memiliki gambaran ya. Kita coba scroll ke bawah. Nah, kita lihat di seleksi kompetensi yang ketiga ya. Nah, di seleksi kompetensi ketiga, nah ini seleksi kompetensi 3. Kita langsung coba ke bawah ke pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetensi 3. Nah, untuk pasal 38-nya ini adalah tentang pengolahan nilainya. Nah, bahwa nanti di kompetensi 3 ini yang lulus jika diperoleh nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, ini sama regulasinya dengan tahap 1 dan 2. Kemudian nilai yang bisa digunakan itu adalah kompetensi 1, 2, dan 3. Ini juga sama dengan kompetensi kedua ya. Kemudian nah kita ke bawah.
Nah, di sini. Nah, di ayat yang ke-7 ya, kita coba bahas pelan-pelan. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi. Jadi ketika diumumkan ya hasil seleksi ketiga, ternyata kebutuhannya belum terpenuhi. Artinya banyak formasi di daerah itu yang kosong. Kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi di kompetensi yang ketiga. Nah, ini perlu kita cermati. Nah, di bawahnya sudah dijelaskan ketentuannya. Jadi yang pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, maksudnya di sini adalah nilainya itu hasil dari seleksi kompetensi 3 memenuhi nilai ambang batas tetapi berperingkat terbaik. Berperingkat terbaik itu maksudnya gimana? Berperingkat terbaik dari teman-teman yang mendapatkan nilai ambang batas dan tidak lulus. PG ya. Teman-teman misalkan dalam satu daerah di seleksi kompetensi ketiga itu banyak orang yang passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, dari orang-orang yang PG dan tidak mendapatkan formasi, itu siapa yang berperingkat terbaik itu yang bisa mengisi formasi. Nah, itu penjelasan gampangnya seperti itu. Nah, kemudian di sini perlu dipahami nilai ambang batas yang dimaksud dalam pasal A ayat 7 ini ya, itu bukan nilai ambang batas hanya di kompetensi 3, tetapi kita scroll ke atas di sini. Bahwa nilai di sini ya, nilai yang sebagai nilai di kompetensi ketiga adalah bisa nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2, ataukah yang ketiga. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai di seleksi kompetensi 3. Bisa nilai seleksi kompetensi 1, 2, ataupun 3. Tentunya yang memenuhi nilai ambang batas. Kemudian ketika nanti jabatan yang dipilih sama dari kompetensi 1, 2, ataupun 3. Misalkan 1, 2, 3 semuanya memenuhi passing grade, maka yang dipilih adalah yang terbaik. Nah, itu bisa digunakan sebagai nilai untuk optimalisasi formasi. Kemudian yang kedua, jabatan yang diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, jadi jabatannya adalah jabatan yang sama. Misalkan teman-teman memilih di seleksi kompetensi 3 itu guru agama Islam misalkan di SMP, maka jabatan yang bisa diisi di optimalisasi adalah yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pada seleksi kompetensi 3. Tentunya adalah jabatan guru agama di SMP. Jadi teman-teman bisa mengisi jabatan guru SMP di daerah tersebut. Ini optimalisasi. Kemudian bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi ketika teman-teman memilih SMP di tahap yang ketiga, guru agama SMP, tentunya teman-teman bisa mengisi di satu wilayah kewenangan penyelenggara pendidikan, di satu wilayah. Nah, sudah jelas ya. Ketika teman-teman memilih di formasi misalkan guru agama SMA, maka teman-teman bisa lintas kabupaten dalam satu provinsi. Nah, itu sudah jelas ya, 3 ketentuan dari optimalisasi ya. Nilai ambang batas yang berperingkat terbaik, kemudian jabatannya sama dengan yang dipilih di jabatan yang ketiga, seleksi kompetensi 3. Kemudian bentuk satuan pendidikannya adalah dalam satu wilayah kewenangan. Nah, untuk metode penentuan sekolahnya bagaimana? Nah, ini adalah dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Artinya sekolah-sekolah yang nantinya bisa digunakan, bisa diisi oleh teman-teman dalam optimalisasi formasi ini, sekolahnya adalah ditentukan langsung oleh Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini adalah sedikit penjelasan dengan optimalisasi formasi yang nantinya dilakukan setelah penentuan kelulusan di tahap yang ketiga. Ini sesuai dengan Permen Pan RB ya, nomor 28 ya, tahun 2021. Tentunya nanti untuk informasi terbarunya kita tunggu informasi resminya dari Panselnas atau panitia pelaksananya, yaitu adalah Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!